Greg Nwokolo di kotak penalti Mitra Kukar. Sesuatu yang tidak biasanya bagi seorang pemain sekelas Greg Nwokolo. Hingga berhadapan dengan penjaga gawang tadi masih mampu direbut oleh pemain bertahan Mitra Kukar. Ahmad Bustami, Heru Nerli juga terlepas kontrol Heru Nerli. Egy Melgiansyah, kesalahan kembali dilakukan. Egy Melgiansyah jatuh di kaki Zulham Zamrun. Ya, handball Joko Sasongko. Kesempatan bagi Mitra Kukar untuk bisa memperkecil ketertinggalan mereka saat ini. Sebuah set piece yang dihadapi Ahmad Bustami. Ahmad Bustami langsung depan gawang. Masih sangat cekatan penampilan penjaga gawang Kadek Wardana. Penyelamatan lain dilakukan Kadek Wardana. Serangan balik Pelita Jaya, Greg Nwokolo. Bisa dikejar Erik Setiawan. Erik Setiawan, sebuah crossing yang sangat matang. Safi Sali ada di sana dan Safi Sali. Offside tampaknya Safi Sali. Ya, untuk pertama kalinya di pertandingan ini sejak masuk menggantikan Alexander Bajevski, Safi berada pada posisi yang sangat baik untuk menciptakan sebuah gol di dalam kotak penalti. Pertahanan Mitra Kukar, ya kita lihat umpan yang diberikan juga sangat baik oleh Erik Setiawan. Kontrol bola yang baik dari Safi Sali. Sepertinya ada indikasi Safi menggunakan tangannya. Iya. Tidak terlihat dalam tayangan ulang yang baru saja kita saksikan. Pemain yang belum berhasil menciptakan gol lagi Safi Sali untuk kurun waktu cukup lama, di mana lebih banyak lagi Alexander Bajevski dan juga Greg Nwokolo yang menghasilkan gol demi gol dari lini depan Pelita Jaya. Masih start di posisi ataupun raihan 16 gol Safi Sali. Zulham, kembali Zulham Zamrun. Ya, tidak diberi peluang sedikit pun oleh Iqbal Nevo, pemain yang masuk menggantikan Jajang Mulyana ini. Sejauh ini dalam 22 laga yang telah dilakoni, Zulham Zamrun baru menciptakan 5 gol. Manajer tim Mitra Kukar. Abdul Gamal, pendek saja, Zulham yang dituju, masih Zulham. Berusaha melepaskan crossing Zulham, tapi yang jauh. Juga kandas, tekanan yang diberikan oleh Fadil Sausu. Serangan balik Pelita Jaya kali ini sangat cepat, Safi Sali. Masuk ke dalam pertahanan Mitra Kukar, masih Safi Sali. Greg Nwokolo diselamatkan oleh Ardan Aras kali ini. Ya, semakin enjoy kita melihat pemain-pemain Pelita Jaya dalam menguasai jalannya pertandingan. Di sisa waktu yang ada di babak kedua ini, Greg Nwokolo semakin tidak jelas arah bola yang dilepas oleh Ardan Aras. Mendapatkan tekanan secara bertubi-tubi dari pemain-pemain Pelita Jaya. Zulham, pelanggaran Egy Melgiansyah terhadap Zulham Zamrun. Sejak masuknya Zulham, sebenarnya kecepatan dari Mitra Kukar memang sudah menambah, tapi lagi-lagi belum ada umpan-umpan matang yang memang dibutuhkan oleh Sakti Sinaga untuk bisa menghasilkan sebuah gol. Itu yang memang dicari oleh Sakti dan juga para pemain Mitra Kukar lainnya, yaitu support dari lini kedua ataupun jika perlu dari lini pertahanan agar suplai bola masuk secara konsisten. Jibaku 1 lawan 1, Fadil Sausu dan juga Gilang Ginarsa, Isnan Ali. Abdul Gamal tadi, ini dia Zulham. Oh, sebuah
Salah komunikasi pemain Mitra Kukar, kembali berbuat serangan balik dari Pelita Jaya. Juga gagal melewati Ardan Aras. Safi Sali tadi menghasilkan tendangan bebas bagi Pelita Jaya. Ya, sebuah benturan yang keras kepada Safi yang sudah berhasil melewati Ardan Aras. Mana ada sedikit indikasi Ardan menyodorkan lututnya untuk bisa menghentikan Safi Sali. Dan ini dia peluang lainnya bagi tim The Young Guns Pelita Jaya Karawang peroleh hadiah tendangan bebas sangat dekat ke kotak penalti Mitra Kukar, dan dihadapi Joko Sasongko, juga ada Greg Nwokolo. Ya, Greg terlihat sangat haus ya untuk bisa menciptakan sebuah gol dan tentu saja menyamai Kit Kembegams ataupun menjadi pencetak gol sementara terbanyak. Masih jatuh di kaki Greg Nwokolo. Merubah bola, Iqbal Devin dituju sebuah crossing yang sangat matang dan jeger. Akhirnya sang Greg Nwokolo membuktikan kepiawaiannya dan juga ketajamannya menciptakan gol ketiga bagi Pelita Jaya. 3-0. Ya, tinggal menunggu waktu saja bagi Greg untuk bisa menciptakan gol bagi dirinya yang memang sangat ditunggu-tunggu. Tentunya dalam usahanya menjadi pencetak gol terbanyak sementara di Indonesia Super League musim ini. Kita lihat sebuah gol yang mendeskripsikan Greg sebagai pemain yang komplit. Bukan hanya mampu menciptakan gol dari open play menggunakan kedua kakinya, namun juga menggunakan kepalanya. Kita saksikan di sini Victor Igbonevo sebagai pemain belakang mampu memberikan umpan yang begitu akurat kepada Greg, di mana Greg pun bisa mendapatkan posisi yang begitu bebas, melakukan sebuah yang begitu gemilang. Bingo! Sebuah gol yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh Greg Nwokolo. Ya, kesalahan kembali dilakukan lini pertahanan Mitra Kukar, tidak memberikan pengawalan terhadap Igbonevo di sisi kiri pertahanan mereka. Dengan bebasnya Igbonevo memberikan crossing yang sangat matang dan tidak disia-siakan oleh Greg Nwokolo. Dan ini adalah merupakan gol ketiga Greg Nwokolo dalam 2 laga terakhir bersama Pelita Jaya. Pemain yang juga sebelumnya menciptakan 2 gol ke gawang tersisa Putra Samarinda, sekaligus menjadi gol yang ke-18 baginya. Ya, dan akhirnya ada pencetak gol dari lini depan yang hadir di pertandingan kali ini setelah sebelumnya hanya dihasilkan oleh 2 pemain belakang, yaitu Zekov dan juga Victor Igbonevo. Greg juga hadir sebagai salah satu pencetak gol di pertandingan ini, membuat setiap pertandingan di mana Pelita Jaya mencetak gol selalu saja hadir seorang pemain depan pada daftar pencetak gol tersebut. Ya, Raut wajah pelatih asal Swedia, suksesor Simon McManamy, peluang bagi Mitra Kukar kali ini. Ya, begitu berubah drastis gaya permainan dari Mitra Kukar setelah ditinggalkan oleh Simon McManamy, di mana pergantian ataupun transisi ke coach Stephen Hansen belum membawa perubahan yang berarti. Sangat sulit tim asal Kalimantan Timur yang satu ini untuk mendapatkan sebuah performa yang stabil, di mana mereka terus-menerus meraih kekalahan pada saat bermain di luar Kalimantan Timur ataupun di luar Tenggara. Balik peluang bagi Pelita Jaya, Greg Nwokolo, masih Greg Nwokolo. Tampaknya mengenai tangan Greg Nwokolo, sebuah handball di kotak penalti Mitra Kukar. Ya, tambahan gol yang baru saja diciptakan oleh Greg Nwokolo membuatnya menjadi top skor pada top skor kedua dengan 18 gol bersama Mario Alejandro Costas dari Persela Lamongan, atau tertinggal 1 gol saja dari pemuncak top skor sementara ini di Indonesia Super League, Kit Kembegams, pemain Sriwijaya FC. Ya, padahal Greg memulai musim ini bukanlah dengan misi untuk menjadi pencetak gol, karena memang posisinya adalah sebagai pemain depan yang bermain sangat melebar. Namun pada saat memasuki putaran kedua, bagi Pelita Jaya, Greg tampil sangat eksplosif, tidak pernah berhenti menciptakan sebuah gol. Bahkan ini adalah 3 pertandingan berturut-turut di mana Greg Nwokolo berhasil menciptakan sebuah gol. Sebuah statistik yang sangat mengesankan
bagi seorang pemain yang sebenarnya tidak tampil sebagai seorang goledor pada saat membela Persija Jakarta musim lalu. Ya, dan dengan 3 tambahan gol bagi Pelita Jaya dalam laga sore ini membuat mereka telah mengemas 57 gol atau tertinggal 1 gol dari pemuncak klasemen Sriwijaya yang telah menciptakan 58 gol. Dan dari 57 gol Pelita Jaya, 44 diantaranya diciptakan hanya oleh 3 pemain, yakni Greg Nwokolo, Alexander Bajewski, dan juga Safi Sali. Ini menunjukkan bagaimana kualitas Trisula Maut yang dimiliki Pelita Jaya dalam musim ini. Sao Ming Lee, Abdul Gamal tadi. Ini dia Zulham Zamron, Abdul Gamal, Gergalasut. Ya, semakin tidak jelas arah bola pemain-pemain Mitra Kukar setelah tertinggal 3-0. Tampak ekspresi kekecewaan dari striker Zulham Zamron, tidak mendapatkan bola dari Gergalasut tadi. Dan ini dia pelatih yang akhirnya diganti oleh ofisial Mitra Kukar, juga tampak sangat kecewa setelah sebelumnya Mitra Kukar menderita kekalahan telah menghadapi Persib Bandung dengan 5-0 dalam laga sore ini atau laga kedua setelah menghadapi Persib Bandung. Mereka juga harus menelan kekalahan pahit sejauh ini dengan 3-0. Zulham, sebuah crossing dari Zulham. Sao Ming Lee, tekanan masih datang dari Mitra Kukar. Masih terlalu berat pemain-pemain depan Mitra Kukar untuk bisa menembus gawang Pelita Jaya. Ya, salah satunya diakibatkan penampilan gemilang dari penjaga gawang Pelita Jaya, Imade Kadewardana. Imade memang tidak terlalu banyak melakukan penyelamatan, namun pada saat-saat diperlukan kita lihat dia selalu sangat waspada dan tidak pernah hilang fokus. Sebuah ekspresi yang sangat konsisten dari Coach Steve Hansen di pinggir lapangan bagi Mitra Kukar, mana ia selalu saja mengisyaratkan kekesalannya atas kegagalan timnya untuk bisa menciptakan gol dari begitu banyak peluang yang hadir sebenarnya bagi Mitra Kukar. Apabila Pelita Jaya mampu mempertahankan keunggulan ini, maka ini adalah merupakan kemenangan yang ke-12 bagi Pelita Jaya di Indonesia Super League. Dan tidak hanya itu, kemenangan sore ini secara otomatis akan mengangkat posisi mereka 1 tingkat ke atas, menggusur Persib Bandung dengan perolehan 41 poin. Ya, pergantian pemain di kubu Pelita Jaya kembali dilakukan, ditarik keluar Joko Sasongko, masukkan Engelbert Sani. Menurut drastis penampilan dari pemain-pemain Mitra Kukar setelah tertinggal 2 gol di pertengahan babak kedua tadi. Isnan Ali, tendangan bebas bagi Mitra Kukar. Sakti Sinaga yang dituju, ada Zulham di sana, masih di kotak penalti Pelita Jaya. Zulham, Abdul Gamal, Ahmad Bustomi. Sebuah penerobosan tampaknya diarahkan ke Heru Nerli ataupun ya, Heru Nerli ada di sana. Ini dia pemain yang telah memperoleh 4 peluang emas, 3 diantaranya di babak pertama tadi. Ya, tidak mudah bagi Heru Nerli untuk bisa melewati Stanislav Zekov, di mana Zekov dan juga Victor Bonevo menjadikan lini pertahanan Pelita Jaya sangat solid
Kedua pemain asing yang memang silih berganti selalu saja menjadi man marker bagi Sakti Sinaga. Engel Bersani. Tampaknya pelanggaran Zulham terhadap Gilang Ginarsa, pemain muda yang dimiliki Pelita Jaya. Giansyah. John Takor. Tekanan kembali dilakukan Pelita Jaya. Tampaknya unggul 3-0 Pelita Jaya. Tidak membuat mereka mundurkan tekanan terhadap Mitra Kukar. Serangan balik Mitra Kukar kali ini Zulham. Di kotak penalti Zulham. Luar biasa antisipasi dari Victor Igbonevo. Meskipun sedikit sudah kalah kecepatan, namun pengalaman dari Victor Igbonevo membuat dirinya masih bisa menghalau usaha dari Zulham Zamrun yang sekilas terlihat tinggal menendang bola saja ke arah gawang Imade Kadek Wardana. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mitra Kukar setelah bola dibuang Erik Setiawan tadi. Saktiawan Sinaga sepanjang babak kedua belum juga memperoleh peluang emas. Berbeda dengan apa yang ditampilkannya di babak pertama tadi, di mana Saktiawan Sinaga berhasil memperoleh 3 peluang. Salah satu di antaranya masih membentur Mister Gawang Kadek Wardana. Kembali datang tekanan dari Zulham, Ahmad Bustami. Zulham. Ya, penampilan yang sangat piawai dari penjaga gawang Pelita Jaya membuat peluang demi peluang Mitra Kukar terbuang begitu saja. Greg Nogolo. Tersisa kurang lebih 8 menit dari waktu normal di babak kedua ini. Masih tertinggal Mitra Kukar dengan 3-0. 3 gol bagi Pelita Jaya, masing-masing diciptakan oleh Igbonevo, Stanislav Zekov, dan gol ketiga oleh striker Greg Nwagolo. Pelatih Rahmat Darmawan, pelatih yang memang senantiasa tampil sangat tenang, tidak hanya pada saat timnya memenangkan laga, namun juga sekalipun timnya tertinggal, senantiasa tampil dengan sangat dingin. John Takor, peluang lain bagi Pelita Jaya. Zekov. Wow, sebuah pressing ball dari Zekov. Nyaris memperdaya penjaga gawang Mitra Kukar. Ini dia pencipta gol pertama bagi Pelita Jaya di babak pertama tadi. Ya, tampil bagaikan striker Zekov. Kita lihat melakukan volley yang sebenarnya sangat sempurna. Disesalkan tentunya sangat jauh dari jangkauan target yang memang coba diusung oleh Stanislav Zekov, pemain belakang asal Bulgaria yang tampil sangat baik bagi Pelita Jaya di musim perdananya di Indonesia Super League. Mampu direbut Engel Bersani, tendangan langsung ke gawang. Sebuah tendangan keras dilepas oleh pemain yang baru saja masuk beberapa menit yang lalu ini. Dan kali ini penyelamatan gemilang dilakukan Amin Syarifuddin. Sedikit kehilangan konsentrasi dari Isnan Ali membuat Engelbert Sani merebut bola. Melakukan eksekusi yang sangat baik Engelbert. Kita lihat menggunakan instep. Blam! Luar biasa penyelamatan dari Amin Syarifuddin. Meskipun sudah kemasukan 3 gol, namun secara keseluruhan tidak mengecewakan penampilan dari debutan penjaga gawang Mitra Kukar sore hari ini. Wow! Dan kembali jeger lagi-lagi Victor Igbonevo menjadi penyebab lahirnya gol keempat bagi Pelita Jaya atas Mitra Kukar sore ini, berubah kedudukan menjadi 4-0. Gol kedua yang diciptakan oleh Victor Igbonevo juga dari sebuah sepak pojok, begitu bebas, tidak ada yang mengawal, tidak ada tekanan, dan begitu baik. Penyelesaian akhir yang dilakukan oleh Victor Igbonevo tentu saja membuat pelatih dari Mitra Kukar, Stephen Hansen, sedikit tercengang melihat
bagaimana gol demi gol kembali lahir di pertandingan ini. Kita lihat bagaimana Victor Igbonevo tidak ada kawalan sama sekali dan begitu baik melakukan penyelesaian hasil umpan dari Egy Melgiansyah. Sebuah gol demi gol yang terus terjadi di gawang dari Amin Syarifuddin bagaikan mimpi buruk yang sepertinya kembali lahir bagi Mitra Kukar setelah di pertandingan sebelumnya juga di daerah Jawa Barat meraih kekalahan dengan skor telak 5-0 melawan Persib Bandung. Dan tentunya menjadi catatan emas bagi seorang Igbonevo dalam satu pertandingan berhasil menciptakan 2 gol sekaligus menjadi gol kelima baginya sepanjang musim ini. Dan juga menjadi gol yang ke-58 bagi Pelita Jaya, menyamai kemampuan menciptakan gol Sriwijaya FC. Sama-sama telah menciptakan 58 gol. Luar biasa penampilan Igbonevo, tidak hanya piawai dalam menjaga lini pertahanan bagi Pelita Jaya, namun juga mampu tampil menyulap diri menjadi striker bagi Pelita Jaya dalam laga sore ini. Ya, tendangan bebas bagi Mitra Kukar, Ahmad Bustomi. Ahmad Bustomi. Ya, ada apa dengan lini pertahanan Mitra Kukar? Hanya dalam 2 pertandingan mereka telah kebobolan 9 gol. Ya, yang sudah pasti hilangnya Hamka Hamzah tentu saja sangat berpengaruh terhadap koordinasi di lini belakang. Dan kemudian juga memang kita lihat sering sulitnya Victor Simon ataupun Abdul Gamal di pertandingan ini untuk bisa mengantisipasi gerakan-gerakan individu ataupun positioning dari para pemain Pelita Jaya pada saat terjadi sebuah situasi bola-bola mati, apakah itu dari tendangan bebas ataupun dari sepak pojok. Official Mitra Kukar semakin tidak percaya dengan apa yang mereka hadapi, apa yang mereka alami dalam 2 laga terakhir. 4 gol sejauh ini dalam 87 menit menghadapi Pelita Jaya. Ya, sebagai sebuah tim yang memiliki materi pemain yang baik, tentu saja skor yang terjadi di pertandingan ini adalah sesuatu yang tidak terduga bagi Mitra Kukar, di mana selain juga materi pemain yang baik, mereka juga memiliki pemain-pemain yang syarat berpengalaman yang sudah cukup lama mencicipi saingan di Indonesia Super League. Sepertinya kehilangan strategi ataupun pola permainan yang pas untuk bisa menghadapi tim-tim lainnya di Indonesia Super League bagi Mitra Kukar. Ya, dan tampaknya pergantian pelatih yang mereka lakukan menghadapi sisa pertandingan di putaran kedua Indonesia Super League ini tidak juga memperbaiki performa dari tim Naga Mekes ini. Jelas tim yang di awal musim ini disebut sebagai salah satu kandidat juara Indonesia Super League dengan materi pemain yang mereka miliki. Ya, dari segi ambisi memang tim ini sangat haus akan prestasi. Namun memang perubahan dari sisi manajerial yang terjadi, yang diharapkan bisa membawa perubahan positif, justru tidak terjadi. Ya, lagi-lagi sebuah keputusan yang sedikit meragukan terhadap Greg Mukolo tampaknya. Bukan, Engel Bersani, Bung. Ya. Ini dia wingback kanan dari Pelita Jaya yang juga tampil sangat mengesankan dalam laga sore ini. Ya, yang sudah pasti Gilang Ginarsa tampil sangat disiplin. Dia tidak begitu banyak melakukan overlapping dan terus stay di posisinya mengawal setiap serangan balik yang coba diusung oleh para pemain Mitra Kukar. Ya, dan ini dia para pendukung fanatik dari Pelita Jaya. Setelah sebelumnya unggul 3-0 atas Persisa Putra Samarinda dalam laga sore ini hingga memasuki menit terakhir di babak kedua, tim kebanggaan mereka juga telah unggul telak 4-0 atas tim asal Kalimantan Timur lainnya, Mitra Kukar. Ya, tampil dengan senyum kebahagiaan pendukung Pelita Jaya di Stadion Singa Perbangsa. Sebuah dukungan yang tidak sia-sia terhadap The Young Guns. Ini dia
pencipta gol pertama bagi Pelita Jaya. Stanislav Zekov, Egy Melgiansyah kembali memberikan umpan lambung jauh ke depan, diarahkan langsung ke Greg Nwokolo. Isnan Ali, dan tersisa tambahannya 1 menit dari sisa waktu yang ada di babak kedua ini. Ahmad Bustami, sebuah pencapaian juga yang akan sempurna bagi Pelita Jaya jika mereka bisa lagi-lagi memastikan sebuah clean sheet alias tidak kemasukan gol. Mana sebelumnya di pertandingan melawan Persisam juga mereka tampil perkasa, menang dengan skor 3-0, tidak kemasukan sebuah gol. Mulai juga memberikan perhatian khusus kepada sistem organisasi lini pertahanan dari Coach RD, mana timnya tampil sangat rengginas di lini pertahanan juga di lini depan. Ya, tampaknya menjadi peluang terakhir bagi Mitra Kukar. Kembali diciptakan Sakti Sinaga. Masih mampu ditepis dengan sangat tipis oleh penjaga gawang Kadek Wardana. Masih ada sisa waktu bagi Mitra Kukar untuk bisa menciptakan gol bagi mereka, dan akhirnya peluang terakhir Mitra Kukar juga sekaligus menjadi penutup laga sore ini, di mana Pelita Jaya unggul telak 4-0 atas tim Naga Mekes Mitra Kukar. Dan ini dia sang pencipta 2 gol dalam laga sore ini, sebuah sejarah bagi Igbo Nevo, sekaligus menjadi gol ke-5 baginya di Indonesia Super League. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sika. Nah, yang ada siapa? Ada sisa 3 cowok di situ yang masih ada di hati kamu. Berarti lu masih dong. Sika masih ada di hati lu kalau lu masih. Membersihkan diri yang paling modern. Jika tidak bersih, kami jamin uang kembali. Pertama, semprotkan produk ke bagian tubuh yang akan dibersihkan, lalu digosok pelan-pelan pada bagian leher, lengan, kaki, juga dada dan wajah. Langsung mengeluarkan kotoran dari tubuh dengan cepat dan tuntas. Mineral Peeling mengandung bahan mineral alami, menjadikan kulit bersih dan lebih segar. Kulit jadi lentur, sehat, dan mudah dirias. Potong harga. Jika pesan Mineral Peeling sekarang juga, Anda akan mendapatkan potongan harga 50%. Ya, setengah harga. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Pesan sebanyak-banyaknya. Kapan lagi Anda bisa mendapatkan potongan harga sampai 50%? Hanya 350 ribuan per paketnya. Dapat digunakan untuk seluruh anggota keluarga. Hanya dengan mandi tidak dapat membersihkan badan dengan sempurna. Bahkan dapat menyumbat pori, kulit jadi kasar, membuat sulit dirias. Awas, ini dapat menimbulkan flek dan jerawat. Rasanya nyaman dan sejuk. Buktikan sendiri. Gunakan Mineral Peeling sebelum berendam. Semprotkan produk, kemudian mulai digosok-gosok. Mandi bersama anak-anak juga sangat santai dan efektif. Kulit menjadi sehat dan cantik. Wajah akan tampak lebih segar. Betis kasar juga menjadi cerah dan segar. Tumit yang kasar akan menjadi lebih halus. Dapatkan paket khusus produk Korea ini. Untuk badan kami beri 3 botol, gratis 1 botol lagi. Untuk kulit wajah kami berikan gratis 2 tabung gel. Sangat mudah dan cepat. Anda dapat membersihkan di bagian tubuh manapun yang sulit dibersihkan. Potong harga. Jika pesan Mineral Peeling sekarang juga, Anda akan mendapatkan potongan harga 50%. Ya, setengah harga. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Pesan sebanyak-banyaknya. Kapan lagi Anda bisa mendapatkan potongan harga sampai 50%? Hanya 350 ribuan per paketnya. Dapat digunakan untuk seluruh anggota keluarga. Gunakan Cosby Mineral Peeling sekarang juga. Ingat, kesempatan ini terbatas. Jangan sampai ketinggalan. Jurus BBM ala Facebookers. Apa artinya? B. Bercanda. Maca, body mantil itu wajah Gatot Kaca. O. Berjoget. Dan M. Masak air. Masak air.
Bookers, Senin sampai Jumat jam 6 sore di Antv, dipersembahkan oleh kali ini Cibi bikin heboh Korea. Mulai dari pesta di tengah kota, jajan di pasar, shopping, sampai ketemu boyband top Korea. Cibi Burger, besok jam 7:30 malam di Antv. Ya, kemenangan 4-0 Pelita Jaya atas Mitra Kukar secara otomatis mengangkat posisi Pelita Jaya ke posisi ke-7, menggeser Persib Bandung dengan nilai sementara 41. Dan ini dia statistik jalannya laga sore ini yang memang jauh lebih didominasi oleh Pelita Jaya. Ya, tampaknya wasit sampai di sini. Terima kasih kebersamaannya Concita dan juga Bung Bin Bersin. Terima kasih. Ya, dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum. Bravo Sepak Bola. Indonesia Super League didukung oleh JG, jus ginseng, mangga. Enak di mulut, enak di perut. JG, jus ginseng. Ingat, malam ini ada catatan si Olga dan Glory Jane setelah pilih-pilih mantu PDKT bersama Mie Sedap di Antv. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Topik Petang yang dipersembahkan oleh Masih pucuk tehnya, kan daun teh terbaik hanya di Pucuk. Teh Pucuk Harum. Di Bandung. Assalamualaikum, selamat petang pemirsa. Beragam peristiwa yang terjadi di tanah air dan liputan pilihan tim redaksi telah kami siapkan untuk Anda di Topik Petang sore ini edisi Selasa 5 Juni 2012. Selain kabar utama tadi, kami akan hadirkan informasi mengenai tersangka pembunuh wanita staf Dubes Jepang berhasil ditangkap. Diduga motif pembunuhan karena sakit hati. Bersama saya Arif Priawan, inilah Topik Petang selengkapnya. Dua kelompok warga berebut hak pengelolaan sebuah lahan kuburan di Medan, Sumatera Utara. Kedua kubu terlibat kericuhan saling mengklaim hak pengelolaan lahan pekuburan Mendeling yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Medan. Kericuhan berawal ketika salah satu kubu penaziran pimpinan M. Fazli Nasution memasang spanduk di dinding tembok kantor penaziran perkuburan Mandailing. Mereka juga berusaha mencabut pelang penaziran milik kubu lain pimpinan Fauzi.
Kericuhan ini membuat polisi datang melerai pertengkaran kedua kubu. Kubu Sajli Nasution mengklaim lahan kuburan seluas 2,5 hektar merupakan lahan wakaf keluarga Kesultanan Delhi berdasarkan akte notaris yang mereka miliki. Pihak Sajli merasa telah mengurusi lahan kuburan Mandailing sejak lama dan merasa heran karena sekarang ada kenaziran baru yang mengelola. Sementara kubu Fauzi mengklaim memiliki sertifikat yang didukung surat Kementerian Agama. Pihak Fauzi juga menuding kenaziran Sajli telah mengalihfungsikan sebagian tanah wakaf menjadi perumahan. Tim Liputan Topik, Sadat Ardiansa dan Joko Irawan melaporkan kericuhan mereda setelah polisi dan aparat kecamatan meminta keduanya bermusyawarah. Penemuan jasad seorang penumpang yang diduga melompat dari atas kapal di Dermaga 5 Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten disambut histeris keluarga. Baik polisi maupun keluarga belum mengetahui penyebab pasti di balik aksi lompat dari kapal yang akhirnya mengantar korban menemui ajal. Isak tangis keluarga menyambut jasad Herbert Nainggolan yang ditemukan di Dermaga 2 Pelabuhan Merak Selasa siang. Herbert, warga Tapanuli Utara, diduga tewas setelah melompat dari atas kapal KMP Menggala di Dermaga 5 Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten 2 hari lalu. Belum diketahui pasti apa yang memicu Herbert nekat meloncat dari kapal. Sejumlah saksi mata menduga korban depresi. Namun, keluarga mengaku Herbert justru tengah berencana menemui keluarga di Jakarta. Jam 2 malam putus lain. Dapat kabar Kita soalnya kan kita jemputlah ke LS. Barang nyampe orangnya enggak, ya kita cari-cari semua informasi bagaimana gitu. Petugas kepolisian Pelabuhan Merak masih menyelidiki penyebab pasti aksi lompat yang menewaskan seorang penumpang kapal ini. Apakah murni kecelakaan, bunuh diri, atau pembunuhan? Jasad korban sendiri akan disemayamkan di kampung halamannya di Tapanuli Utara. Demikian laporan Anggit Kunadi dari Pelabuhan Merak, Banten. Dalam waktu 12 jam sejak pelaporan kasus pembunuhan Satsuko Iwata, wanita warga negara Indonesia keturunan Jepang di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, polisi berhasil menangkap tersangka pelaku pembunuhan di Pandeglang, Banten pada pukul 5 pagi tadi. Pelaku adalah pekerja bangunan yang merenovasi rumah korban. Pengakuan awal, tersangka membunuh majikannya lantaran kesal karena sering dimarahi. Aparat kepolisian Resor Metro Jakarta Timur menangkap satu pelaku pembunuhan terhadap Satsuko Iwata, warga negara Indonesia asal Jepang, yang ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya dengan kondisi mengenaskan. Pelaku ditangkap di Pandeglang, Banten. Menurut polisi, pelaku merupakan orang yang bekerja di rumah korban dan diduga motifnya karena sakit hati. Polisi menduga korban dibunuh sejak Minggu sore lalu. Tersangka adalah seorang tukang yang sedang mengerjakan rumah korban, rehab rumah korban, perbaikan atap-atap yang bocor, kemudian pengecatan, dan sebagainya. Satsuko Iwata, 66 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di kamar mandi rumahnya Kompleks Bangun Cita, Cipinang, Kebombong, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Korban ditemukan pertama kali Senin sore kemarin. Saat ditemukan, temporary staff Kedutaan Besar Jepang itu juga mengalami luka lebam di bagian tubuh. Di rumah berlantai 2, korban tinggal sendiri. Demikian laporan Tim Liputan Topik dari Jakarta. Aksi penembakan oleh orang tak dikenal makin marak terjadi di Papua. Belum tuntas siapa pelaku penembakan terhadap turis asal Jerman dan guru sekolah dasar di Puncak Jaya pada Selasa pekan lalu. Kini aksi penembakan kembali terjadi Senin malam. Seorang siswa SMU di Jayapura ditembak saat sedang mengendarai sepeda motor. Korban penembakan Gilbert Febrian Madika, siswa sekolah menengah umum Kalam Kudus Jayapura, kini harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Dok 2 Jayapura. Gilbert masih tak sadarkan diri, mengalami luka tembak di bagian dada. Hingga kini kepolisian setempat masih menyidik kasus penembakan ini, termasuk apakah ada kaitannya dengan dua peristiwa penembakan lainnya yang menewaskan seorang turis asal Jerman di Jayapura dan seorang guru sekolah dasar di Puncak Jaya pada Selasa 29 Mei lalu. Jenazah Muhammad Ibrahim, balita yang tewas dalam kebakaran di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa siang langsung dimakamkan. Ibrahim tewas karena terjebak di dalam rumahnya yang dilalap api. Saat kejadian, Ibrahim sendirian di dalam rumahnya, ditinggal ayahnya bekerja, sementara ibunya sedang ke pasar. Jenazah Muhammad Ibrahim Selasa siang langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Tegal Alur, Jakarta Utara. Tak banyak yang mengantar ke pemakaman, hanya keluarga yang dirundung duka. Tragis yang merenggut nyawa Ibrahim itu terjadi Selasa pagi.
Tiba-tiba si jago merah mengamuk di pemukiman padat di RT 6 RW 5 Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Api menyambar dengan cepat dan dalam waktu singkat 30 rumah ludes terbakar. Naas bagi Ibrahim, saat kejadian balita 5 tahun itu tengah tertidur di rumahnya kosong. Ayahnya sudah berangkat kerja, sementara ibunya sedang ke pasar berbelanja. Ibrahim pun tewas mengenaskan dan ditemukan warga di puing-puing sisa kebakaran. Jakarta Utara memang dikenal rawan kebakaran. Data Suku Dinas Kebakaran DKI Jakarta menyebut, dari Januari hingga Mei 2012 terjadi 68 kasus kebakaran dengan jumlah korban tewas 9 orang. Ditambah Ibrahim, kini jumlah yang tewas menjadi 10 orang. Demikian laporan Ong Suhirman dan Novi Zakaria dari Jakarta. Mahkamah Konstitusi memutuskan dasar hukum pengangkatan Wakil Menteri inskonstitusional. Saksikan informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami. Paling ditunggu di muka bumi kembali siap dipentaskan. Piala Dunia, sedih dan gembira, tangis juga tawa, memburu bersama teknik hebat, penuh daya pikat. Bersiaplah Indonesia menikmati suguhan tiap detik drama dari olahraga talenta bintang-bintang sepak bola dunia di ANTV dan TV One sebagai official broadcaster FIFA World Cup 2014. Amat sih pucuk tehnya. Kan daun teh terbaik hanya di pucuk. Pucuk. Ya, kini pucuk teh terbaik ada di teh pucuk harum. Teh pucuk harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Inilah yang membuat saya percaya diri, mengubah hidup saya. Dari seorang public figure menjadi figur seorang ayah. Berkat Head & Shoulders, karena itulah 8 dari 10 orang Indonesia merekomendasikannya. Bagaimana dengan Anda? ING. Kopi hebat, aromanya selalu mantap. Berani diuji permen kopi? Mana aromanya? Ini sih biasa. Kalau yang ini? Mantap aromanya. Racikan kopi Arabica dan Robusta terbaik. Plus taburan kopi asli, permen kopi kunyah Max Coffee. Hirup aromanya, kunyah rasanya. Max Sensation. Dapetin meleknya. Max Coffee, sensasi kopi maksimal. Ini pengalaman gue kalau Fulo nggak pernah bolong. Ngasih gue ide. Rasakan sensasi fullnya coklat strawberry Fulo. Full ini dia lo. Tada! Puding tar Fulo. Gimana Fulo ngasih lo ide? Memperkenalkan manisnya wangi baru dari Downy Innocence. Dari koleksi parfum Downy, serasa seorang putri dengan wangi parfum setiap hari. Katanya madu itu sehat doang. Kombinasi pas madu dan teh hijau pilihan New Green Tea. Segarnya, New Green Tea makes you new. Saya antarin yuk. Saya, ini ya. Besok, siapa cepat, aku ikut. Biar cepat, pakai Evolux Scootix. Ganti oli ke Kamaru. Evolux Scootix, oli paling direkomendasi konsumen Indonesia. Teknologi Veltec-nya melindungi dan bikin tarikan lebih mantap. Motor metik apapun, Evolux Scootix olinya. Evolux, oli paling direkomendasi. Fruit kuat, ayo bersiap. Minum fruit kuat, segar rasa buahnya. Segar fruit kuat, untuk selalu sigap. Minum fruit kuat, selalu sigap. Kasian deh, masih tetap nggak percaya? Lihat ada ketombe atau rambut rontok? Dengan rangkaian terbaru dari Pantene. Nggak khawatir ketombe dan rambut rontok selama bertahun-tahun dan selama-lamanya. Pantene PNG. Halo, saya Fresti Master. Kombinasi teh hijau beneran rasa madu dalam Fresti Green Honey. Dengerin segala suasana, Fresti bikin kamu asik lagi. Seharian sama-sama sibuk, tapi kulitnya tetap sanggup ini. Inovasi baru Nivea Intensive dengan Hydra IQ memperbanyak filamentasi kulit dan jadikan lembab tiada henti lebih dari 24 jam. Hanya di rangkaian Nivea dengan Hydra IQ. Kopi hebat, aromanya selalu mantap. Berani diuji permen kopi? Mana aromanya? Ini sih biasa. Kalau yang ini? Mantap aromanya. Racikan
Arabica dan Robusta terbaik. Plus taburan kopi asli, permen kopi kunyah Max Coffee. Hirup aromanya, kunyah rasanya. Max Sensation. Dapetin meleknya. Max Coffee, sensasi kopi maksimal. Hey, Silver Queen Cangkibar ya? Apa sih yang bikin kamu suka banget? Bingung ya? Kalau aku sih... Coklatnya yang lezat kan? Kacang medenya yang gurih kan? Ini baru sepotong. Serunya masih ada 10 lagi yang kayak gini. Setuju deh sama kamu. Silver Queen Cangkibar. Gede sih, tapi rela bagi-bagi. Balikin segarmu dengan sensasi bulir jeruk. Minute Maid Kopi. Kasian deh, masih tetap nggak percaya? Lihat ada ketombe atau rambut rontok? Dengan rangkaian terbaru dari Pantene. Nggak khawatir ketombe dan rambut rontok selama bertahun-tahun dan selama-lamanya. Pantene PNG. Terus paham jeruk. Bulir jeruk dan apa deh rasanya? Gak habis-habis. Gigi suka terus pas suka pandan. Kalian suka banget jadi kayak suka segarnya terus mau coba ya. Takashi upload video K-popmu share di Facebook Share Lalonan. Experience K-pop di Korea. Katanya madu itu sehat doang. Kombinasi pas madu dan teh hijau pilihan New Green Tea. Segarnya, New Green Tea makes you new. Anda kembali di Topik Petang. Pemirsa, terkait posisi Wakil Menteri, Mahkamah Konstitusi memutuskan dasar hukum pengangkatan Wakil Menteri inkonstitusional. Tapi jabatan Wakil Menteri itu sendiri konstitusional. Maka itu Presiden Yudhoyono diminta untuk segera mengeluarkan keputusan Presiden untuk pengangkatan Wakil Menteri. Pemerintah menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait posisi Wakil Menteri. Pemerintah mengaku akan menindaklanjuti apapun yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi siang tadi telah memutuskan dasar hukum pengangkatan Wakil Menteri inkonstitusional. Tetapi jabatan Wakil Menteri itu sendiri konstitusional. Maka itu diperintahkan untuk segera dikeluarkan keputusan Presiden untuk pengangkatan Wakil Menteri. Ya, kalau dia bersumber dari aturan yang sudah dinyatakan inkonstitusional itu, tidak konstitusional itu, sampai ada perbaikan, jabatannya kosong. Bisa dibilang status quo gitu Pak? Bisa dibilang status quo? Iya, status quo. Ya, tapi apa yang diputuskan MK itu nanti akan kita tindak lanjuti, tentu apa yang diputuskan itulah yang terbaik. Ya, kita sudah sama-sama mendengar dan saya sudah juga membaca putusan MK. Ini putusan harus kita hormati dan tentu harus juga dilaksanakan karena putusan Mahkamah Konstitusi ya yang memang dijamin kemenangannya oleh Undang-Undang Dasar. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung menyatakan seharusnya Presiden memanfaatkan keputusan MK ini untuk kembali mempertimbangkan Wakil Menteri yang tidak produktif. Oh, tentunya itu akan menjadi pertimbangan Presiden untuk melihat wamen-wamen yang dianggap tidak produktif, apalagi wamen yang hanya sekedar menjadi bayangan dari menterinya. Tetapi juga jangan sampai kemudian wamen yang melebihi menterinya, kan ini ada juga yang seperti itu. Dan dalam konteks yang seperti itu ya harus Presiden melakukan evaluasi demi kebaikan pemerintahan sendiri yang sekarang ini tinggal 2 tahun. Dan untuk itu tidak banyak waktu lagi. Sebelumnya, Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggugat jabatan Wakil Menteri ke Mahkamah Konstitusi. Demikian laporan tim liputan Topik dari Jakarta. Pemirsa, usai kumandang azan maghrib, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Masih di topik petang. Pemirsa, dukungan terhadap Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri sebagai calon presiden terus mengalir, salah satunya dari DPD Golkar Kalimantan Timur. Hari ini sejumlah perwakilan DPD Kalimantan bahkan mengusulkan Abu Rizal maju bersama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Pramono Edi Wibowo. Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri menerima rombongan pengurus DPD 2 dan 1 Provinsi Kalimantan Timur di kediamannya Selasa siang. Ajang sana sekaligus pernyataan dukungan kepada pencalonan Abu Rizal untuk maju sebagai calon presiden. Sempat tercetus pula usulan untuk memasangkan Abu Rizal dengan Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus ipar Presiden Jenderal Pramono Edi Wibowo. Namun usulan DPD 2 dan DPD 1 Provinsi Kalimantan Timur ini baru akan diajukan dalam Rapimnas tahun 2013 mendatang. Saya kira bagus, salah satunya nanti kita lihat nanti bagaimana dalam perkembangan ke depan begitu. Kan mesti ada kecocokan antara kedua belah pihak begitu ya. Nama Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edi Wibowo sendiri sudah beberapa kali disinggung dalam bursa calon yang akan maju di pemilu 2014. Bintang ipar Presiden SBY ini juga kian terang saat Selasa pagi dianugerahi bintang Bayangkara Pratama di Gedung Rupatama Mabes Polri. Mantan ajudan Presiden Megawati ini dinilai memberi sumbangsi pemikiran untuk kemajuan Polri, sekaligus sukses menjalin kerjasama dengan institusi kepolisian, baik dalam hal pembinaan maupun operasional. Demikian laporan Fatul Bahri dari Jakarta. Gempa berkekuatan 6,1 skala Richter yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat pada kemarin sore ternyata berdampak pada kerusakan ratusan rumah di 6 kecamatan serta 2 anak luka ringan. Hampir setengah bagian dari rumah milik Imas, warga Gang Suber, Kecamatan Citamiang, Sukabumi ini hancur. Bagian yang hancur adalah dapur dan kamar mandi. Peristiwa ini terjadi beberapa saat setelah gempa menggoncang Sukabumi. Imas dan keluarganya berhasil menyelamatkan diri karena saat kejadian berada di bagian depan rumah. Di Kecamatan Pabuaran, 2 anak kecil warga Cibadak terluka pada bagian kepala. Keduanya adalah Amelia, 6 tahun, dan Fitri, 12 tahun. Mereka berdua tertimpa reruntuhan rumah saat hendak keluar rumah. Tim Liputan Topik Muhammad Akasa melaporkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan 1 minggu tanggap darurat. Saat ini baru terdata 105 rumah rusak di 6 kecamatan dengan jumlah rumah rusak terbanyak yaitu di Cidolok sebanyak 50 unit. Baru direnovasi atap gedung SD Negeri di Cipinang, Jakarta Timur ambruk. Ikuti informasi selengkapnya usai parawal berikut. Topik petang segera kembali. Olga selalu bikin orang senang. Siapa yang nyanyi bareng? Nanya lagunya tadi apa? Catatan si Olga, malam ini jam 7:30 di Antv. Jauh amat sih pucuk tehnya. Kan daun teh terbaik hanya di pucuk. Pucuk, pucuk, pucuk. Kini pucuk teh terbaik ada di teh pucuk harum. Teh pucuk harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Pilih anti-aging cream atau foundation? Pilih dua-duanya. Total Effect baru dengan sentuhan foundation melawan 7 tanda penuaan kulit untuk kulit tampak lebih muda. Total Effect Touch of Foundation baru. Ini pengalaman gue kalau full lo nggak pernah bolong.
Ngasih gue ide. Rasakan sensasi fullnya coklat strawberry Pulo. Full ini delo. Tada! Puding tar Pulo. Gimana kalau ngasih lo ide? Terus paham jeruk. Bulir jeruk dan nata ada kalsanya. Gak habis-habis. Gigi suka terus pas koko pandan. Kalian suka banget jadi bel. Suka segar terus mau cobain ya. Inilah yang membuat saya percaya diri, mengubah hidup saya. Dari seorang public figure menjadi figur seorang ayah. Berkat Head & Shoulders, karena itulah 8 dari 10 orang Indonesia merekomendasikannya. Bagaimana dengan Anda? ING. Katanya madu itu sehat doang. Kombinasi pas madu dan teh hijau pilihan New Green Tea. Segarnya, New Green Tea makes you new. Temukan rasa baru Cadbury Dairy Milk. Sambut dunia ceria Cadbury. Saat panas atau saat gerah, badan jadi tidak segar, metabolisme macet. Minum Coolen dengan butiran penyejuk, sari bengkoang, krisantimum. Metabolisme lancar, pulihkan kesegaran. Coolen, badan sejuk, aktivitas lancar. Hey, Silver Queen Cangkibar ya? Apa sih yang bikin kamu suka banget? Bingung ya? Kalau aku sih... Coklatnya yang lezat kan? Kacang medenya yang gurih kan? Ini baru sepotong. Serunya masih ada 10 lagi yang kayak gini. Setuju deh sama kamu. Silver Queen Cangkibar. Gede sih, tapi rela bagi-bagi. Kopi hebat, aromanya selalu mantap. Berani diuji permen kopi? Mana aromanya? Ini sih biasa. Kalau yang ini? Mantap aromanya. Racikan kopi Arabica dan Robusta terbaik. Plus taburan kopi asli, permen kopi kunyah Max Coffee. Hidup aromanya, kunyah rasanya. Max Sensation. Dapetin meleknya. Max Coffee, sensasi kopi maksimal. Gejala iritasi, jangan makan permen biasa. Makan Strepsils Cool dengan kandungan aktif yang mampu melawan sumber iritasi dan mencegah infeksi dengan sensasi dingin yang melegakan. Pilih Strepsils Cool. Terus paham jeruk. Bulir jeruk dan nata ada kalsanya. Gak habis-habis. Gigi suka terus pas koko pandan. Kalian suka banget jadi bel. Suka segar terus mau cobain ya. Wangi parfum ini selalu membawa kenangan itu. Baru Molto Ultra Sensations, sensasi kesegaran wangi parfum tahan lebih lama. Baru Molto Ultra Sensations. Teruskan semangat sepak bolamu dengan Coca-Cola, sponsor resmi UEFA Euro 2012. Kasian deh, masih tetap nggak percaya? Lihat ada ketombe atau rambut rontok? Dengan rangkaian terbaru dari Pantene. Nggak khawatir ketombe dan rambut rontok selama bertahun-tahun dan selama-lamanya. Pantene PNG. Kalimantan, pulau seribu sungai dengan hutan tropisnya yang kaya akan keanekaragaman hayati. Kerukunan antar suku dan budaya mewujudkan persatuan yang penuh semangat dan penuh energi. Ini pengalaman gue kalau pulau nggak pernah bolong. Ngasih gue ide. Rasakan sensasi fullnya coklat strawberry Pulo. Full ini delo. Tada! Puding tar Pulo. Gimana kalau ngasih lo ide?